kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan. Sukses dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrathana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi na'udzu min dhulmin li nafsin mufsidi. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was-sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dan nadhmu fit tajwid lit-tadarusi nadhamtuhu bi lughatil indonesi i'anatan 'alal muridil mubtadi lil hifdzi wal fahmil asasil muhtadi. Arju minallahil qabula wath thawab wa jannibil akhta wa alhimis shawab. La tansani ad-da'wata bil khairil wafir wal 'aishi bil qur'anil hadil mustanir. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa radiya 'anis sahabati wal ali ajma'in. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa para pecinta Al-Quran, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pada halaqah yang kelima ini insya Allah kita akan sampaikan mengenai makhraj sekaligus sifat setiap huruf. Ya, semua huruf hijaiyah akan kita sampaikan makhraj beserta sifat-sifatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai daripada sifat ataupun makhraj daripada huruf alif. Ya. Nah, huruf alif kita pisah dari huruf hamzah ya. Huruf hamzah juga nanti ada keterangannya. Makhraj dan sifat huruf alif yang memiliki 5 sifat. Makhrajnya yaitu al-jauf, jauful fam, ya, rongga mulut. Dan huruf alif tidak akan ada kecuali sukun saja. Huruf alif selalu sukun dan didahului baris fathah. Huruf alif memiliki 5 sifat. Yang pertama jahar, yaitu tertahannya nafas. Dalam artian karena huruf alif ini kan sukun dia jahar tertahannya napas.
Artinya nafas kita tidak mengalir terus itu. Karena memang dia sukun saja. Kemudian yang kedua rakhawah, dia suaranya mengalir juga. Yang ketiga istifal. Ya, karena ketika mengucapkannya mulut terbuka atau lidah turun ya, rendah. Kemudian infitah, lidah terpisah daripada atau tidak menempel kepada langit-langit. Kemudian yang kelima ismat, keluar dari sifat kelancaran lisan. Nah, itu sifat huruf alif ya. Nah, di sini ada, kalau huruf alif dia bisa tebal, bisa tipis. Tergantung huruf yang menyertainya. Kalau yang tebal, misalnya kalau didahului huruf isti'la seperti qa, qala, jadi alifnya pun ikut menebal. Kemudian kalau diawali dengan huruf yang istifal, infitah, dia ikut juga istifal, kana. Oke, kesalahan dalam mengucapkan huruf alif. Nah, ini biasanya misalnya ketika berhenti di mad iwaq, wa kana Allahu bihim alima, misalnya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu yang benar. Nah, kalau diakhiri hamzah, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, ma, seakan-akan diakhiri oleh hamzah. Nah, ini suatu kesalahan dalam mengucapkan huruf alif. Kemudian yang kedua, huruf hamzah ya. Huruf hamzah. Huruf hamzah keluar dari aqsal halq, pangkal tenggorokan ya, tepatnya di pita suara bagian paling bawah yang paling dekat dengan dada. Ini. Kemudian sifatnya ada 5 sifat. Pertama, jahar, nafas ketika mengucapkannya tertahan. Ya, khususnya ketika sukun, misalnya tak tertahan. Kemudian syiddah, suaranya tertahan. Suara juga ikut tertahan. Suara terhenti dengan kuat seketika di makhrajnya, karena sandaran kepada makhrajnya sangat kuat. Kemudian sifatnya istifal, ya, lidah turun, bukan isti'la. Kemudian infitah, lidah terbuka, jauh daripada langit-langit ya, terpisah daripada langit-langit. Kemudian dia juga sifat ismat, tertahan, kemudian juga mengucapkannya berat. Sifat ini menuntut kehati-hatian dalam mengucapkan karena tidak mengalir secara spontan dari dua bibir, karena memang makhrajnya jauh daripada ujung bibir ya, ujung bibir dengan aqsal halqi. Nah, di sini ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf hamzah. Yang pertama, terlalu lemah ketika mengucapkannya, seakan-akan bersifat rakhawah. Ya, seakan-akan bersifat rakhawah. Tidak kuat kepada sandaran makhrajnya, harusnya bukan Kemudian ketika sukun kurang diberi nabrah atau penekanan. Tak ya, karena sukun dibuat kurang ditekan sehingga membunyikan ta lemah, tidak begitu nyangkut ya. Nabrah ini artinya penekanan suara ketika mengucapkan hamzah tatkala sukun. Kemudian berikutnya huruf ba. Huruf ba
Nah, makhraj huruf ba kedua bibir ya, syafatain. Tepatnya dengan cara mengatupnya atau menekan bagian dalam perut bibir nih. Bertemunya kedua bibir kemudian ditutup. Dan jangan terlalu kuat juga. Ya. Memiliki 5 sifat utama yang berlawanan dan 1 sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan, huruf ba jahar diucapkan dengan jelas dan juga diucapkan dengan keras. Tertahannya aliran nafas atau udara saat mengucapkan huruf ba. Ab, nggak ada lagi nafasnya keluar. Ab. Kemudian syiddah, kuat, ya, sandarannya kepada makhrajnya sangat kuat. Ba sampai tertutup, tertahannya aliran suara saat mengucapkannya. Kemudian bersifat istifal, menurun, ya, karena pangkal lidah dalam posisi turun sehingga suara yang dihasilkan tidak tebal atau tarqiq, ya. Kemudian yang keempat infitah, terbuka, posisi lidah tidak menempel pada langit-langit mulut. Ya. Posisi lidah tidak menempel. Jadi ba terbuka, ab lidahnya tidak naik ke langit-langit atas, tidak menempel. Kemudian yang kelima ada sifat idlaq. Oke, lancar atau licin, di sini sifat yang membuat mudah dan cepat dilafalkan karena letaknya di ujung bibir, karena dia termasuk huruf yang idlaq, farra min lubbin, ya. Farra min lubbin. Nah, selain 5 sifat ini ada satu lagi sifat huruf ba, yaitu qalqalah, yaitu memantulkan suara saat ketika sukun. Memantulkan suara saat sukun. Nah, kesalahan dalam mengucapkan huruf ba diantaranya ada 3. 1, terlalu menekan bibir saat mengucapkannya. Ba, ya, seperti cilup ba, itu ya. Atau ba, saudara-saudara kita yang bersuku Jawa, ba, agak terlalu mendok, ya. Kemudian yang kedua, tekanan terlalu lemah sehingga terkesan seperti mim. Ba, atau banyak orang alas, ya, babah, bukan babah, ya, babah. Kemudian yang ketiga, saat qalqalah waqaf membacanya hamzah, ya, hamzah sukun ketika pantulan suara. Misalnya seperti tabbat yada abi lahabin wa tab, ada hamzahnya, harusnya watab ya. Oke, kemudian makhraj huruf sa. Makhraj huruf, ada yang ketinggalan ini, ya, huruf ta, nanti kita lihat huruf sa. Nah, huruf sa makhrajnya keluar dari ujung lisan bersentuhan dengan pangkal atau ujung 2 gigi seri. Nah, jangan ujungnya dikeluarkan, ya, lisannya dikeluarkan. Sa. Kemudian sifatnya ada 5. Memiliki 5 sifat. Ada sifat hams, mengalir atau terlepasnya nafas saat huruf ini diucapkan. Sa, as. Kemudian rakhawah, mengalirnya suara atau nafas ketika huruf dimatikan sukun. As. Oke. Menjadikannya terdengar lembut. Kemudian sifat istifal,
pangkal lidah turun, tidak naik ke langit-langit mulut sehingga menghasilkan bunyi tipis. Kemudian infitah, kondisi lidah terbuka tidak menempel ke langit-langit, membuat rongga mulut tetap renggang. As, sa, si, su. Kemudian keluar, dia juga bersifat ismat, keluar dengan mantap dan tertata. Sifat ini berkaitan dengan kelancaran pelafalan bahasa Arab. Nah, ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf sa, ya. Huruf sa di sini diantaranya ditukar dengan huruf sin. Jadi kita contohkan di sini, misalnya as jadi as. Oke. Sebuah kesalahan. Kemudian kurang dalam menghembuskan nafas akhir. Akhirnya berbunyi seakan-akan ta saja. Misalnya mislama. Mislama. Akhirnya diucapkan mitlama. Mitlama. Seperti ta saja. Nah, ini sebuah kesalahan mengucapkan huruf sa. Oke, kemudian huruf jim. Huruf jim makhrajnya tengah lidah, keluar dari tengah lidah yang naik dan menempel ke langit-langit tengah, naik. Ditempelkan. Ya, makhraj yang bersamaan dengan jim ada shin dan ya. Nah, huruf jim memiliki 6 sifat. 5 sifat berlawanan dan 1 sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama, jim bersifat jahar. Jadi tertahannya nafas saat mengucapkan huruf jim. Ad. Nah, tertahan nafas. Kemudian syiddah, tertahannya suara, ya. Tadi nafas, suara juga tertahan. Ad, tertahan. Kemudian istifal, pangkal lidah turun ke bawah. Ketika misalnya kita ucapkan ad, ja, ya, turun ke bawah melafalkannya sehingga suara yang dihasilkan tipis. Oke. Kemudian juga bersifat infitah, terbuka. Terbukanya celah antara lidah dan langit-langit mulut yang membuat suara lepas. Kemudian bersifat ismat, huruf jim harus dilafalkan dengan mantap dan hati-hati. Ismat, ya, hurufnya juga termasuk beratnya. Kemudian qalqalah. Qalqalah, nah ini adalah pantulan suara dari jim ketika sukun. Di sini ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf jim. Yang pertama, mengucapkannya dengan desis yang ringan. Zim, 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 zim. Ini sebuah kesalahan. Kemudian mengucapkannya seperti j dalam bahasa Inggris g. Ja, ji, ju. Salah, ya. Ini sebuah kesalahan. Jadi akhirnya dia bersifat hamas, desis. Padahal dia jahar. Kemudian mengucapkan hurufnya terlalu ringan, tidak menempel kuat ke sandaran makhrajnya. Kesannya rokhawah, ja, ji, ju, terlalu lemah. Kemudian makhraj dan sifat huruf dal. Huruf dal makhrajnya keluar dari atau berada di ujung lidah, menempel pada pangkal gigi seri atas atau di gusinya dalam. Lisan kita nggak nampak, jangan keluarkan lisan. Pengucapannya dilakukan dengan menekan kuat kedua bagian tersebut lalu melepaskannya agar
terjadi pantulan. Ya, namanya juga huruf dal. Ada sifat qalqalah. Nah, sifatnya juga 6, 5 sifat berlawanan dan 1 yang sifat tidak berlawanan. Yang pertama jahar, tentunya nafas tertahan, kemudian syiddah juga suara tertahan, disandarkan kepada makhrajnya begitu kuat. Kemudian istifal, menurun, lidahnya tidak naik ke atas, tidak naik kepada gusi-gusi, tidak naik kepada langit-langit ya, sehingga menghasilkan suara yang tipis. Kemudian infitah, adanya celah antara lidah dan langit-langit atas, sehingga suara tidak terkumpul dan suaranya terbuka lepas. Kemudian bersifat ismat, pengucapannya memerlukan ketelitian karena bukan termasuk huruf yang ringan, ya, bukan huruf yang izlaq, lawan daripada ismat. Nah, dia termasuk huruf qalqalah. Sifat yang tidak berlawanan adalah sifat qalqalah, ya, termasuk di dalamnya 5 huruf lainnya yang terhimpun dalam qutbu jadin. Ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf dal. Yang pertama, lisan dikeluarkan saat mengucapkannya atau terkesan menggigit ujung lisan. Da, di, du, salah. Ketika qalqalah, yang kedua, ketika qalqalah atau qalqalahnya berhenti, tidak memberi pantulan, suara condong harokat fathah yang lemah, seperti misalnya qul huwallahu ahad, de. Nah, dibaca salah, qul huwallahu ahad, de, seperti hamzah terakhirnya. Kemudian yang ketiga, mengucapkan hurufnya terlalu lemah, menyandarkan kepada makhrajnya, terkesan seperti huruf bersifat rokhawah. Kalau dalam bahasa alas ada da ya, da, jadinya bukan da. Kalau dal, sandaran ke makhrajnya kuat, syiddah, da. Kalau dal, d, bahasa alas jadi da, di, du. Kemudian huruf zal, makhrajnya ujung lisan ya, ditempelkan, keluarkan ya ujungnya, ditempelkan ke ujung gigi sri atas. Kemudian makhrajnya sifatnya ada 5. Ada sifat jahar, tertahannya nafas. Kemudian ada rokhawah, jadi dia mengalir suaranya ya, suara lembut mengalir panjang ketika huruf disukunkan. Ya, huruf zal, id. Nah. Kemudian istifal. Istifal, menurunnya pangkal lidah, tidak terangkat ke langit-langit atas. Kemudian infitah, dia terbuka, datar, lisannya datar ya, terbuka, tidak menempel ke langit-langit atas. Kemudian bersifat ismat, tertahan atau berat, huruf yang tidak terlalu cepat dan ringan diucapkan. Jadi perhatikan, ini ada kesalahan ketika mengucapkan huruf zal ya. Misalnya mengucapkannya dengan desis ringan seperti orang Mesir. Orang Mesir tuh bilang hadhihi, jadi hazihi, allazi. Nah, seperti terkesan zai ya, tapi desis yang ringan. Kemudian terlalu memanjang membacanya saat sukun, terkesan mengabaikan sifat jahar dan sifat ismatnya, seperti misalnya
kadzabat, harusnya kadzabat dibaca kadzabat, jadi dipanjangkan. Harusnya kadzabat karena jahar dan ismat. Jadi bukan kadzabat, terlalu memanjang. Kemudian terkesan membuat pantulan suara ringan saat sukun, contohnya id qala, harusnya seperti itu. Kemudian berikutnya makhraj dan sifat huruf ra. Makhraj dan sifat huruf ra. Oke. Makhraj dan sifat huruf ra, makhrajnya berada di ujung lisan, naik ke langit-langit atas ya, atau langit dekat gusi ya, dekat gusi depan. Posisi ujung lidah dirapatkan kepada gusi atas, tepat di belakang gigi seri atas. Posisinya sedikit lebih ke dalam menuju rongga mulut dibandingkan makhraj huruf nun. Bedanya sedikit saja. Tapi makhraj keduanya kalau dalam posisi makhraj adalah sama-sama ujung lisan dengan langit-langit atas. Nah, sifat huruf ra. Nah, huruf ra paling banyak sifatnya. Dia memiliki 7 sifat. Dia sendiri cuma 7 sifat. Ada sifat jahar, tertahannya suara, tertahannya nafas. Kemudian ada sifat tawassut, antara ya mengalirnya suara, suara antara syiddah dengan rokhawah ya. Mengalirnya suara tidak tertahan sepenuhnya dan tidak mengalir juga. Makanya tergolong huruf tawassut atau terhimpun dalam lin umar. Kemudian istifal. Dia istifal berarti pangkal lidah turun ke bawah saat diucapkan. Kemudian infitah, terbukanya jarak antara lidah dan langit-langit mulut. Kemudian bersifat idla, lancar ya, huruf diucapkan dengan ringan dan mudah dari ujung lidah. Nah, sifat yang lain untuk sifat ra, ada sifat takrir, berulang-ulang ya, ada getarannya, sifat getaran pada ujung lidah. Kemudian ada sifat inhiraf, condongnya suara setelah keluar dari ujung lidah menuju tempat keluarnya huruf lam. Nah, di sini ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf ra. Di antaranya menggetarkan takrir lebih dari 2 kali. Ra, fil ardi misalnya. Terlalu berlebihan. Kemudian menipiskan yang tebal. Ya, menipiskan yang tebal, misalnya ar-rahman, tebal, harusnya ditipis ar-rahman. Jadi tipis. Kemudian memayunkan mulut saat membacanya tafkhim. Yang tafkhimnya ro jadi ro, salah ya. Yang benar ro. Kemudian makhraj huruf zai. Sini makhraj dan sifat huruf zai. Zai keluar daripada ujung lidah yang diletakkan tepat di belakang gigi seri bawah, sehingga mengalir di antara lidah dan gigi atas saat mengucapkannya. Zai memiliki 6 sifat. 5 diantaranya sifat berlawanan dan ditambah sifat yang tidak berlawanan, yaitu sifat sofir. Yang pertama sifat jahar, zai, tertahannya nafas. Dia bersifat rakhawah, artinya suaranya terus mengalir, namanya juga zai,
Kemudian istifal, ya menurun, lisannya menurun, tidak naik ke atas langit-langit. Kemudian infitah, terbuka, datar. Lidah terpisah dari langit-langit mulut. Kemudian bersifat ismat. Dia ketika diucapkan hurufnya yang keluar dari tempat asalnya dengan mantap dan cepat. Kemudian sofir, bersifat sofir. Sofir artinya ada desisnya, siulnya. Az. Oke, di sini ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf zai. Desisnya terlalu halus sehingga lebih kepada huruf sin. Ya. Misalnya kita ucapkan saja az, harusnya seperti itu, tapi salah ketika seperti sin as. Kemudian melafalkan huruf zai seperti jim, ya. Harusnya zai jadi jai. Zai jadi jai. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Baik, berikutnya huruf sin. Huruf sin, sifat dan makhraj huruf sin. Huruf sin diucapkan termasuk kepada kelompok makhraj huruf lisani, yaitu ujung lisan yang keluar dari berada di bawah gigi seri bawah, ya. Di belakangnya gigi seri bawah. Nah, kemudian bersifat 6. Sama dengan zai tadi, ya. Makhrajnya juga sama. Kemudian sifatnya juga 6. Bedanya kalau huruf sin dia bersifat hamas. Artinya ketika diucapkan terdengar aliran nafas. Kemudian juga bersifat rakhawah. Suaranya juga mengalir, ya, mengalir deras. Kemudian istifal, menjauhnya pangkal lidah dari langit-langit atas. Kemudian bersifat infitah, ya, terbukanya menjauhnya rongga mulut, ya, dengan lidah. Kemudian bunyi makhrajnya ismat. Bunyi pelafalan makhrajnya ya agak berat sedikit. Kemudian suara pengucapan sofir adanya desis. Desis yang lebih halus, ya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf sin. Nah, antara sin ketukar menjadi shin. Harusnya sin jadi shin. Nah, ini juga ada kesalahan walaupun nggak banyak, ya. Kemudian kurang mengalir saat didesiskan sehingga terkesan sifat hamasnya kurang. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terlalu sedikit. Mustaqim. Kemudian berikutnya huruf shin, makhraj dan sifat huruf shin. Dari mana keluarnya makhrajnya? Keluar hurufnya dari tengah lisan, termasuk kepada kelompok lisan, ya. Makhrajnya keluar dari tengah lidah yang didekatkan kepada langit-langit, walaupun nggak sampai menempel seperti jim, ya, yang satu makhraj dengannya. Sifatnya ada 6. 5 sifat berlawanan, 1 sifat tidak berlawanan. Yang pertama sifat hamas, mengalirnya udara. Kemudian sifat rokhawah, mengalirnya suara saat diucapkan. Kemudian istifal, antara pangkal lidah dan langit-langit menjauh. Kemudian infitah, terbukanya rongga mulut saat mengucapkannya. Kemudian makhrajnya juga ismat, bunyi pelafalan makhraj terasa berat. Dan yang terakhir ada sifat tafasyi.
Tafasyi menyebarnya udara di dalam mulut. Oke, di sini tafasyi, di sini terdengar suara yang memutar seperti hembusan angin yang menderu. Atau kalau kita umpamakan mirip juga dengan suara keran air. Ya, kurang lebih ya, pendekatannya supaya lebih mudah dipahami. Ada beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf shin. Yang pertama, bibir dimayunkan saat tafasyi. Sha, sha, shi. Nah, ini kesalahan. Kemudian tertukar dengan sin. Harusnya jadi s. Kemudian juga tertukar dengan huruf shad. Harusnya jadi s. Ya. Baik jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hentikan dulu sampai huruf shin ya. Berikutnya nanti kita lanjutkan kira-kira kurang lebih setengah huruf lagi. Karena memang waktunya tidak cukup ya. Ini saja sudah seperti agak terburu-buru untuk menyampaikannya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita lanjutkan nanti mengenai makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.